Pandemi COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda grafiknya akan landai. Setiap harinya selalu ada rilis dari tim gugus COVID-19 yang menunjukkan pergerakan secara signifikan bagi yang terjangkit. Hal ini tidak lepas dari sikap pemerintah yang tidak sigap sejak awal. Ditandai dari mula masuknya virus ini hingga menjadi pandemi seperti sekarang. Kita bisa melihat bagaimana pemerintah Indonesia menganggap remeh virus ini. Dengan komentar-komentar penuh kelakar para menteri hingga presiden itu sendiri. Seakan serempak dan sepakat untuk bilang, corona itu tidak berbahaya. Segala bentuk komentar itu direkam dengan sangat baik oleh narasi TV dengan judul cuap-cuap pejabat soal corona. Video tersebut bisa kita nonton bersama di YouTube. Adanya kegagalan komunikasi publik itu membuat penanganan pandemi ini terkesan dianggap tidak serius. Imbasnya, koordinasi antara pusat dan daerah kadang tidak seiring sejalan. Menurut pemerintah sendiri, virus corona baru atau novel coronavirus adalah jenis virus corona baru yang menimbulkan penyakit yang bernama COVID-19. Sebelum dikenal sebagai COVID-19, virus corona baru adalah virus baru, tapi mirip dengan keluarga virus yang menyebabkan SARS dan sejumlah influenza biasa. Virus yang lambat terdeteksi pemerintah Indonesia itu kini menjadi wabah global dan mematikan. Wabah global yang disebabkan oleh virus semacam ini bukanlah hal baru yang terjadi di Indonesia. Puluhan tahun lalu, wabah mematikan ini telah melanda Indonesia, kendati pun dulu disebut sebagai Hindia Belanda, yang secara geografis dan historis adalah Indonesia itu sendiri. Bagaimana negara kolonial Hindia Belanda menghadapi wabah bisa menjadi pelajaran untuk pemerintahan sekarang. Dalam buku yang ditulis oleh Priyanto Wibowo dan kawan-kawan dengan judul yang terlupakan Pandemi Influenza di tahun 1918 di Hindia Belanda, yang ditulis dengan bekerja sama dengan Departemen UI, UNICEF Jakarta serta Komnas FBPI pada tahun 2009 ini bisa menjadi rujukan. Sebuah buku yang ditulis sebagai peringatan ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah kajian sejarah dan penelitian epidemiologi untuk merekam peristiwa wabah masa lalu untuk mengatasi wabah di masa depan. Pada paruh awal abad 19, sebuah wabah raya atau yang sekarang disebut pandemi mematikan melanda dunia, termasuk di Hindia Belanda. Virus yang bermula di Amerika Serikat ini menyebar dengan sangat masif. Penyebaran yang cepat itu tidak terlepas dari kebijakan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson yang lebih memilih untuk menutupi kasus kematian penyakit influenza karena pemerintah Amerika Serikat tidak ingin terlihat lemah dan lebih fokus pada Perang Dunia Pertama. Berbeda dengan Spanyol sebagai negara netral dalam Perang Dunia Pertama sehingga tidak memiliki beban apapun dan lebih memilih bertransparansi untuk merilis kasus pertama kematian karena virus influenza. Itulah kenapa wabah itu kemudian disebut sebagai flu Spanyol. Hindia Belanda pada pertengahan abad 19 sebenarnya telah mengenali penyakit serupa sebelumnya, tetapi dalam skalanya yang lebih lokal. Ia disebut oleh peneliti Belanda sebagai penyakit grip yang dibawa oleh kuman atau Vevevia, sesuai dengan nama penemunya. Barulah di tahun 1918, pemerintah Hindia Belanda mengenali flu tersebut sebagai flu Spanyol bersamaan dengan mewabahnya flu tersebut ke seluruh dunia. Pandemi yang melanda dunia pada tahun 1918 mengakibatkan kematian sekitar 20 sampai dengan 40 juta manusia. Tetapi angka itu belum cukup valid mengingat peristiwa tersebut terjadi dalam periode Perang Dunia Pertama. Keterbatasan penelitian juga menjadi faktor lainnya. Adapun penyebab kematian yang masif tersebut adalah kurangnya informasi dan pengontrolan secara ketat terhadap pers oleh negara pada Perang Dunia Pertama. Kurangnya informasi membuat kematian bereskalasi dengan cepat di negara-negara di luar epicentrum wabah. Kekurangan tenaga medis dan penumpukan pasien juga menjadi penyebab pendukung. Di Hindia Belanda sendiri, penyebab kematian pada masa wabah lebih disebabkan oleh kepercayaan masyarakat terhadap takhayul atau dalam bahasa Tan Malaka disebut dengan logika mistika. Sebuah kepercayaan mistis yang membuat masyarakat sulit berkembang. Kebanyakan masyarakat lebih percaya pada dukun untuk memberi kesembuhan. Tapi hal itu tidak sepenuhnya menjadi alasan kenapa masyarakat pribumi percaya pada hal mistik untuk persoalan kesehatannya. Sebab hal ini juga dikarenakan para dokter di Hindia Belanda lebih mengutamakan orang Eropa ketimbang masyarakat kelas lainnya. Bagaimana pemerintah Hindia Belanda sebenarnya menghadapi sebuah wabah?
Dalam menangani wabah, pemerintah Hindia Belanda mengambil beberapa langkah. Di antaranya, yang pertama, mengingat pada awal kemunculan flu di Hindia Belanda terjadi tumpang tindih kebijakan. Banyak institusi yang ingin menunjukkan dirinya sebagai pihak berwenang, dan juga kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah, sehingga pemerintah tertinggi mengambil langkah untuk memberikan otoritas kepada Dinas Kesehatan sebagai pihak berwenang, karena dianggap sebagai bidang yang lebih paham persoalan. Pemerintah Hindia Belanda lalu menunjuk Dr. De Vogel sebagai ketua tim penanganan wabah influenza. Ia adalah kepala Dinas Kesehatan Rakyat. Penghormatan untuk para peneliti, ilmuwan, dan dokter adalah langkah dasar untuk melihat bagaimana penanganan sebuah pandemi yang baik dan benar. Dan ini ditunjukkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang memberikan hak istimewanya pada Dinas Kesehatan untuk menyelesaikan wabah ketimbang institusi-institusi lainnya. Keputusan pembentukan satuan tugas tersebut memengaruhi bagaimana kemudian pemerintah mengambil kebijakan penyembuhan dan mitigasi bencana kesehatan. Yang kedua, sebagai negara kepulauan, maka Hindia Belanda tentulah memiliki arus lalu lintas laut yang sangat padat, sehingga pelabuhanlah yang menjadi epicentrum wabah kala itu, dan pembawa penyakit atau carrier pertama berasal dari pelabuhan kecil. Tim penanganan wabah menemukan akar persoalan sehingga langkah-langkah berikutnya adalah bagaimana melakukan penutupan pelabuhan agar virus tidak menyebar. Berfokus pada virus berarti berfokus untuk melakukan langkah-langkah preventif terhadapnya. Jika berfokus pada hal lain, maka virus kemudian disiasati agar tidak ditakuti. Upaya untuk hidup dan berdamai dengan virus adalah salah satu siasatnya dan pemerintah Indonesia memilih jalan itu. Pembentukan tim penanganan wabah pemerintah Hindia Belanda pada November 1918 menjadi satu kebijakan untuk mempercepat proses pemberantasan wabah ini. Kehadiran tim itu mendorong terciptanya sebuah undang-undang yang disebut dengan Influenza Ordonnantie yang disahkan pada 18 Oktober 1920. Bagi yang melanggar aturan dalam undang-undang itu akan dikenakan hukuman pidana. Pemerintah Hindia Belanda menganggap wabah influenza bukan lagi sekadar penyakit, tetapi juga sebuah virus yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Pengaturan karantina wilayah pun sudah dijalankan di Hindia Belanda. Peraturan yang mengikat tentu akan membuat masyarakat patuh ketimbang sekadar imbauan saja. Kendatipun peraturan itu, Influenza Ordonnantie itu, disahkan 2 tahun sebelumnya. Dari Hindia Belanda tahun 1918 hingga Indonesia tahun 2020 ini memiliki kesalahan yang sama, yaitu adalah komunikasi. Komunikasi yang buruk akan memperburuk keadaan di tengah pandemi. Hindia Belanda sendiri kewalahan untuk menjelaskan kepada masyarakatnya tentang wabah influenza sehingga masyarakat pribumi lebih memilih mempercayai hal-hal mistik. Sama dengan pemerintah Indonesia sekarang yang selalu menggunakan istilah-istilah asing. Bahasa-bahasa yang tidak menjangkau seluruh elemen membuat jurang kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan rakyatnya semakin lebar. Belum lagi komentar-komentar nyeleneh dan dipertontonkan oleh pejabat negara membuat rakyat semakin bingung dan berputus asa. Keterlambatan Hindia Belanda mengeluarkan Influenza Ordonnantie seharusnya menjadi pelajaran untuk pemerintah hari ini, bahwa tempo menjadi hal penting dalam penanganan wabah. Jika corona adalah musuh yang harus kita hadapi dalam sebuah perang, maka tempo dalam strategi perang Tan Malaka dan profesor dalam serial TV La Casa de Papel menjadi strategi pemungkas. Sebagai negara hukum dan demokrasi, kita adalah warga negara yang hidup dengan tata aturan dan kebebasan hak asasi. Aturan yang disusun demi kemaslahatan negara tanpa melanggar hak asasi alam dan manusia adalah sebaik-baiknya aturan dalam sebuah negara yang Pancasilais. Komunikasi yang baik, tempo yang tepat, dan aturan yang kuat adalah 3 hal yang bisa kita pelajari dari wabah di Hindia Belanda tahun 1918. Semoga kita selalu dan senantiasa menjadikan peristiwa masa lalu sebagai sumber pijakan untuk menentukan langkah-langkah di masa depan, sebab seperti jalan berlubang yang sering kita lalui, kita tidak ingin terjatuh ke dalamnya untuk kedua kali.